Tadi siang abang saya, sahabat saya, Bang Parmanuan Harahap, menelepon saya. Ini agak sedikit tergesa-gesa, agak dalam kondisi gawat, dari pembicaraannya agak gawat. Ada ternak sapinya yang bermasalah. Nah, kemudian saya, ini karena jarak jauh, saya jujur aja tidak bisa melakukan pemeriksaan secara langsung dalam kasus ini karena jaraknya yang cukup jauh. Dan saya menanyakan beberapa hal pertanyaan yang cukup membantu saya, dan saya minta dikirimkan video gejala-gejalanya. Saya ada video. Dugaan saya ini terjadi ataupun sapi ini mengalami penyakit lato-lato. Apa itu penyakit lato-lato? Jadi saksikan terus video ini dan temukan jawabannya, apa itu penyakit lato-lato, bagaimana pencegahannya, bagaimana penanganannya. Saksikan terus sampai akhir video, dan jangan lupa pastikan sudah subscribe channel Dokadil Institute, channel yang membuat Anda lebih paham beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute, channel yang membuat Anda lebih paham beternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Penyakit lato-lato. Sabar Sobat Dokadil. Jadi penyakit lato-lato itu muncul di pencarian di Google saya mencari di Google Trend. Ternyata ada penyakit namanya penyakit lato-lato, dan sudah saya telusuri, ternyata penyakit lato-lato tersebut adalah penyakit LSD, Lumpy Skin Disease. Nah, Lumpy Skin Disease atau kita sebut penyakit LSD lah ya, biar lebih gampang. Penyakit LSD ini ataupun penyakit lato-lato ini disebabkan oleh virus. Ini virusnya dari famili Poxviridae. Ini biasanya menyerang ternak sapi. Gejalanya cukup mudah untuk diketahui. Ini ada benjolan-benjolan, bentol-bentol bulat sebesar lato-lato memang. Makanya disebut penyakit lato-lato. Ada benjolan-benjolan bulat. Ini menyebar di seluruh permukaan kulit tubuhnya. Itu dari lehernya, dari perutnya, kemudian di punggungnya ada. Kemudian sapi yang terkena penyakit LSD ini demam, lesu, nafsu makan turun, dan produksi susunya turun. Nah, bagaimana cara penyebarannya? Ini sebelumnya beberapa tahun yang lalu penyakit ini tidak ada di Indonesia. Baru-baru ini beberapa tahun terakhir ini, kalau nggak salah 2 atau 3 tahun terakhir ini masuk ke Indonesia. Jadi kenapa bisa masuk ke Indonesia?
Nah, kita harus perhatikan cara penyebarannya. Penyakit LSD ini menyebar melalui ataupun diperantarai ataupun dengan bantuan serangga, baik itu nyamuk ataupun lalat. Nah, bagi hewan yang sudah terinfeksi, ini masa ataupun periode inkubasi virus ini ada beberapa hari, 5-14 hari. Masa inkubasi ini akan dilewati sebelum ada gejala yang menunjukkan bahwa sapi ini sudah terkena LSD ataupun penyakit lato-lato. Nah, jadi Sobat Dokadil pasti bertanya juga bagaimana cara mencegahnya. Ya, mencegahnya karena ini virus ya, paling efektif dan efisien itu virus itu lawannya adalah antivirus. Bagaimana cara memberikan antivirus? Ya dengan vaksinasi. Maka untuk mencegah terjadinya LSD pada ternak Anda, vaksinasilah ternak sapi Anda dengan vaksin LSD. Hubungi dinas setempat, dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Insya Allah kawan-kawan di dinas akan selalu terbuka dan menyambut kedatangan Sobat Dokadil, apalagi ini untuk kemaslahatan kita semua. Kemudian pencegahannya lagi, lakukan kontrol ataupun pengendalian pada serangga dengan menggunakan insektisida. Dan yang kita lakukan dalam rangka pencegahan ini yang bisa jadi sangat efektif adalah dengan menjaga sanitasi dan kebersihan kandang. Nah, Sobat Dokadil pasti juga bertanya-tanya bagaimana penanganannya kalau sudah terkena, sama kayak Bang Parmanuan tadi. Apa yang mesti kita lakukan, Dokter Adil? Nah, yang pertama, isolasikan sapi ini, pisahkan sapi ini, karantinakan sapi ini. Jangan sampai dia dekat-dekat dari ternak-ternak, kalau bisa sejauh mungkin. Takutnya ada serangga ataupun ada nyamuk menyisap darah yang sudah terjangkit, sudah dihisap. Kemudian nyamuk ini pergi ke sapi yang lain, menghisap darah sapi yang lain, menempellah virus-virus itu dan terjadi penularan. Makanya saya sebutkan tadi, penularan ini disebabkan oleh serangga, yaitu nyamuk dan lalat. Kemudian lakukan terapi kimia. Terapi kimia di sini maksudnya adalah berikan obat-obatan. Nah, kalau saya sangat sarankan segala bentuk pengobatan yang dilakukan kepada hewan ternak itu lakukan dengan pertimbangan dokter hewan. Hubungi dokter hewan, konsultasikan dengan dokter hewan agar mendapatkan pelayanan yang terbaik, agar ternak-ternak tersebut bisa mendapatkan obat yang paling tepat sehingga pengobatannya menjadi efektif dan efisien. Kemudian jaga pakannya. Jangan sampai pakannya berkurang jumlahnya. Jumlah pakan pada ternak itu sekitar 10% dari bobot badan paling minimal. Kemudian nutrisi pakannya juga jaga juga, jangan sembarangan lah nutrisi pakannya. Kemudian saya yakin ini bisa sembuh. Buktinya di Riau 84% sapi yang terkena LSD itu bisa sembuh, alhamdulillah. Nah, jadi banyak yang bertanya kenapa kita harus memperhatikan LSD ini, sementara kan prevalensinya ataupun tingkat penularannya itu termasuk kecil, Sobat Dokadil. Itu hanya sekitar 5-45%. Ini termasuk kecil angka penyebarannya ini. Dan angka kematiannya juga kecil juga. Mortalitasnya kecil juga, itu di bawah 10%. Namun kenapa harus kita perhatikan? Nah, ini menyangkut
estetika Sobat Dokadil. Jadi dengan sapi yang bentuknya sudah begitu, ada lato-latonya di seluruh tubuhnya, ini akan menurunkan minat pembeli. Bisa-bisa ternak sapi tersebut kalau tidak diobati, tidak sembuh, ini tidak laku. Nah, ini ini akan secara langsung akan memberikan kerugian pada peternak. Kemudian ini masalah kelayakan Sobat Dokadil. Banyak yang kelayakannya berkurang lah, sapi yang terkena lato-lato kelayakan untuk konsumsinya berkurang sehingga harganya menurun. Nah, masalah kelayakan Sobat Dokadil, memang sih kalau dagingnya, ini dagingnya aja ya, dikonsumsi itu aman sebenarnya Sobat Dokadil. Cuma dengan catatan kulitnya ini kan tidak bisa dikonsumsi. Nah, kenapa ini harus disembuhkan, apalagi kurban makin dekat. Nah, kemudian kita harus hindari jangan sampai terkena LSD, ataupun kalau sudah terkena LSD harus kita obati. Ini kaitannya dengan kurban Sobat Dokadil. Nah, pelaksanaan hewan kurban ini, hewan-hewan ternak yang dikurbankan adalah hewan ternak yang sehat. Ya, namanya sudah LSD, gejalanya kelihatan langsung dengan jelas. Ya, kita sebagai peternak kalau kita ingin menjual hewan tersebut, hewan yang sakit, ya kita kurang punya hati lah, tidak punya hati lah kita kalau kita menjual hewan yang tidak sehat. Dan juga sebagai peserta kurban, ya kita maunya ibadah kurban itu terlaksana secara sempurna. Hewan ternak yang dikurbankan itu adalah hewan yang paling sempurna, tidak cacat, tidak sakit. Itu dia Sobat Dokadil. Nah, Sobat Dokadil, jika ada pertanyaan terkait penyakit lato-lato ini, terkait penyakit LSD ini, silahkan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, ya tidak ada salahnya jika Sobat Dokadil menyebarkan video ini ke kawan-kawan yang lain sehingga manfaatnya lebih luas lagi. Nah, bagi Sobat Dokadil yang belum subscribe ataupun baru menonton video ini, mohon kiranya agar channel ini di subscribe, karena channel ini kita dedikasikan untuk seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Dengan subscribe itu menjadi motivasi bagi kami untuk mengembangkan channel ini, sehingga manfaatnya juga untuk seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Demikian Sobat Dokadil, semoga kita sehat selalu, semoga ternaknya sehat selalu, semoga ternaknya memberikan pundi-pundi untung bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.